3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Habibah Tahir selaku tim jurnalistik MA Rido Kepuncen akan membawakan berita terkait proyek atau P5RA dengan tema kearifan lokal. Proyek ini merupakan pertama kalinya yang dilaksanakan oleh kelas 10 dan dimulai pada tanggal 30 September hingga 5 Oktober. Adanya proyek ini tentunya karena perubahan kurikulum yang menjadi kurikulum merdeka. Dan dari situ proyek ini juga mampu menciptakan kreativitas dan inovasi kepada siswa maupun siswi, sehingga selain mempelajari materi, siswi pun mampu menerapkan pengetahuannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan Siti Sofia dan Yudhistira Fauzi. Baiklah, dengan saya Siti Sofia, sebelum kita bertanya-tanya, mari kita lihat keseruan kegiatan kali ini. Ditaruh di karpet deh. Yang lainnya 15 dan 5. Ini karpet gede. Nah, apakah yang kamu rasain? Kesulitan apa yang kamu rasain dari proyek ini? Kesulitannya tuh pembuatannya tuh cukup rumit karena menganyam, dan saat proyeknya tuh bertahap, nggak sembarangan. Terus apalagi buat kita yang baru pernah bikin pertama kali, itu benar-benar susah. Kalau misalkan harapan kamu, kayak apa yang kamu sebutkan dari proyek itu? Saya harap dari belajar proyek ini bisa lebih kreatif dan terampil dalam berkarya, dan lebih mengerti lagi dalam pemanfaatan dari hasil alam yang bisa dijadikan sebagai acuan. Terima kasih udah nonton. Ya, sama. Kali ini kita akan melihat, menyaksikan dari siswa MA itu yang sedang melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Mari kita panggil rekan siswa MA itu kelas 10 yaitu Valen Abdi. Alhamdulillah baik. Saya akan mencari Anda tentang apakah Anda merasa sedih kegiatan ini? Ya, saya merasa sangat senang karena ini saya mendapatkan ilmu baru, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan kearifan lokal, yaitu berupa pembuatan piruliti. Baik. Dan pertanyaan kedua itu, apakah Anda merasa kesulitan dalam proyek ini? Ya, awalnya saya merasa kesulitan karena saya belum tahu ilmunya. Jadi setelah saya tahu ilmunya, ternyata gampang. Baik. Menurut kamu apa tujuan dari pembuatan piruliti ini? Tujuan dari pembuatan tadi ini, ya selain dari melestarikan kearifan lokal, itu juga bisa untuk tujuannya untuk dijual, mendapatkan duit. Baik. Boleh minta waktu sebentar, Bu? Oke. Mau nanya, ini sih program P5-nya untuk kelas berapa ya, Bu? Untuk P5RA ini diusulkan kelas 10 karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kalau misalkan
program ini kan bertemakan kearifan lokal, kan otomatis kan harus ada orang yang lebih ngerti. Itu sih ngundangnya dari mana, Bu? Untuk pemateri atau narasumber di proyek ini kita mengundang tim dari Karangtengah sebanyak 2 orang. Kebetulan mereka sudah berkompeten dari tahun 2016. Selama Ibu lihat antusias dari anak-anak itu, dari siswa-siswi itu gimana sih, Bu, dengan proyek ini? Alhamdulillah dari awal mereka mengikuti kegiatan proyek ini, mereka sangat antusias sekali. Yang mana saya melihat dari segi aktifan mereka sangat luar biasa aktif dan sangat-sangat memperhatikan, sehingga mereka dapat dengan mudah bisa menangkap materi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat piring lidi. Kalau misalkan dalam pelatihan pembuatan piring lidinya itu kira-kira membutuhkan berapa hari? Waktu untuk proses pembuatan dari awal kan kita meminta waktu kepada narasumber. Jadi kita hanya menyediakan waktunya saja. Dari narasumber meminta 2 hari, karena kalau 1 hari dikhawatirkan anak belum paham. Jadi dari narasumber meminta waktu 2 hari. Untuk hari pertama itu ya 5 jam sampai anak benar-benar paham. Begitu pula di hari berikutnya kita menyediakan waktu selama 2 hari. Nah, setelah proses waktu 2 hari itu, berarti siswa-siswi itu ngapain aja? Ya, langsung pada proses pembuatan piring lidi dengan metode atau langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh si pemateri. Langkah awal, bagaimana cara mereka membuat lingkarannya, diameternya, kemudian proses menganyam sampai pada proses finishing menjadi 1 buah piring. Kemudian itu pun belum bisa digunakan karena piring yang sudah jadi belum bisa dicat. Nah, untuk menghilangkan kadar airnya harus dijemur dulu, diterik matahari. Kalau cuaca seperti ini karena kita sudah masuk musim penghujan, proses pengeringan bisa sampai 2 atau 3 hari baru bisa kita mulai cat. Ya udah, makasih ya Bu atas waktunya. Maaf ya Bu. Makasih Bu. Nah, kita juga akan menanyakan kepada Wakil Kurikulum MA Depok Kuncen, Ibu Milatul Azizah SPD. Nah, di sini kan Ibu sebagai Wakil Kurikulum MA Depok. Nah, kan kita di MA ini kan lagi ada mengalir proyek P5RA. Proyek P5RA hari ini semester sekarang itu bertemakan apa sih, Bu? Untuk kelas 10 itu sebenarnya 1 tahun itu ada 3 proyek, enggak? 3 proyek, dan untuk proyek pertama itu bertema kearifan lokal, dan setiap proyeknya itu 72 CPM. Kan semuanya juga pasti kan butuh proses ya, Bu. Nah, dalam proyek kali ini itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Bu? Untuk proyek ini, untuk proyek yang pertama kearifan lokal itu dimulai hari Senin, Mbak. Hari Senin tanggal 9 September sampai dengan hari Kamis 19 September 2024, sekitar 10 hari gitu. Terima kasih ya, Bu, waktunya. Kali ini saya dengan bersama Bapak Subur Subandi. Bersama Bapak Subur Subandi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu kearifan lokal, yaitu dengan kearifan lokal pembuatan piring lidi. Saya akan mencari Bapak, sejak kapan Bapak mendalami ilmu piring lidi ini? Alhamdulillah, berdiri piring lidi ini dengan nama Rumah Lidi berdiri pada tahun 2016. Biasanya itu satuan ini berapa harganya, Pak? Yang itu 15.000, yang ini 25.000,
dan ini juga ada 20 dan 25.000. Ini nominal itu dari harga 5.000 sampai 150.000. biasanya ini dijualnya di mana Pak? Ini ada yang lewat online, ada yang lewat pesen, ada yang lewat secara transfer, ada. Jakarta contohnya itu kan sistemnya saya paket ke travel, nanti bayarnya lewat transfer. Selain dibuat menjadi piring, biasanya kerajinan apa lagi Pak? Kalau sementara saya tetap membuat dari bahan baku lidi, cuman beda-bedanya itu ada motifnya, ada yang tempat bunga, ada yang tempat buah, ada tempat sendok, ada gantungan lampu, sekitar 20 macam. Semua itu dari bahan baku lidi. Baik, terima kasih Pak. Semoga ilmu Bapak yang diberikan kepada siswa-siswa MA itu bisa bermanfaat. Amin. Semoga Bapak rezeki lancar, Amin. umur, Amin. Terima kasih Pak. Amin. Berikut ini hasil P5 RA siswa-siswi MA di Lebak Kuncen membuat piring lidi. Contohnya ini hasil dari siswa-siswi MA itu terus sekali kan. Ini bisa membuat untuk tempat buah-buahan, tapi jangan untuk sop ya guys. Tapi ini kan bolongnya, untuk sop. Dan ini bisa untuk nasi. Ini beda-beda, ada yang pencur, ada yang lonjong. Ini beda juga, ini beda. Sekian, terima kasih. Nah, pastikan kalian juga bertanya-tanya tuh, P5RA itu apa sih? Mari kita tanyakan kepada Ibu Jamiatun SPD selaku Kepala Madrasah MA Ridho Pakuncen. Permisi Bu, maaf ganggu waktunya sebentar. Nah, kita juga kan pengen tahu program dari P5RA itu apa sih Bu? P5RA ini ya baru ada di kurikulum Merdeka. Jadi adanya perbedaan yang terlihat sekali antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Itu salah satunya adalah di pelaksanaan P5RA. Kalau tahun kemarin namanya P5 P2RA, tetapi sesuai dengan KMA 450 untuk proyek kegiatan proyeknya diberi nama P5RA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kalau misalkan dalam satu semester program P5RA itu kira-kira berapa kali Bu? Untuk pelaksanaan P5RA antara kelas 10, kalau kita kan berarti yang melaksanakan kurikulum Merdeka dua angkatan ya, kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 10 di MA Ridho Pakuncen ini 1 tahunnya itu melaksanakan 3 proyek. Kemudian untuk kelas 11-nya melaksanakan 2 proyek. Sesuai dengan jadwal, memang ada beberapa pelaksanaannya itu diserahkan sesuai dengan kebijakan masing-masing madrasah. Nah, untuk MA Ridho ini untuk kelas pelaksanaan jadwal pelaksanaannya itu dibuat sistemnya blok. Jadi dilaksanakan dalam satu rentang waktu. Ada juga yang melaksanakan dibuat per minggu, setiap minggu ada. Itu diserahkan ke masing-masing madrasah. Nah, untuk MA Ridho ini sistemnya blok, jadi rentang satu waktu untuk pelaksanaan P5. Nah, untuk kelas 10 kita ada 3 seperti yang sudah saya sampaikan. Dilaksanakan untuk yang pertama itu sekarang ya, untuk yang proyek pertama, kemudian untuk yang kedua dan kedua nanti dilaksanakan di bulan Desember setelah pelaksanaan PAS. Kemudian untuk yang ketiganya nanti dilaksanakan di semester 2. Nah, kalau dari harapan Ibu sendiri dengan terlaksananya program kali ini, program yang bertema kearifan lokal, kira-kira harapan Ibu apa?
Tentunya dari proyek ini kan proyek kan berarti kolaboratif beberapa mata pelajaran ya. Artinya keinginan dari kami selaku pendidik dengan melaksanakan, memberikan bekal kepada anak-anak terkait keterampilan mereka membuat piring lidi. Artinya kita bisa melihat apakah ada dari anak-anak yang ikut dalam kegiatan P5 ini punya bakat terpendam terkait kerajinan-kerajinan apa enggak. Itu yang pertama. Kepenginnya semua punya bekal tentang itu. Nah, nanti pada akhirnya akan terlihat anak-anak yang memang punya bakat di bidang kerajinan, terutama untuk piring lidi. Karena pelaksanaan pelatihan pembuatan piring lidi ini hanya sebagai awal saja. Ini sebagai dasar saja. Nanti masih bisa dikembangkan. Kalau sekarang masih hanya piring lidi saja. Tapi berikutnya bisa untuk bentuk-bentuk yang lain, semua yang berasal dari piring lidi, semua berasal dari lidi. Karena selama ini yang kita tahu kan lidi hanya dimanfaatkan untuk sapu. Sebetulnya ada manfaat lain juga yang bisa dimanfaatkan dan punya nilai jual lebih tinggi daripada sekedar sapu. Misalnya kalau sapu mungkin hanya di bawah 10.000, tapi ini bisa di atas 10.000, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Nah, nanti diharapkan anak-anak yang sudah punya bekal itu punya jiwa kewirausahaan, mungkin bisa mengembangkan jadi produk apa, mereka punya link, nanti diajari untuk jualan secara online seperti apa. Ini masih jauh ininya, masih jauh arahnya, tapi sebagai dasar mereka punya bekal dulu, siapa tahu mereka punya ide-ide untuk membuat hal-hal yang lain. Nah, nanti kita fasilitasi untuk bentuk-bentuk selanjutnya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Maaf sekali lagi atas kalau ganggu waktunya. Oke, sekarang kalian udah tahu kan P5RA yang bertemakan kearifan lokal itu apa, cara pembuatannya juga kayak apa, dan kalian juga tahu kan, udah tahu keseruan dari program P5 itu. Baiklah, terima kasih. Saya Siti Sofia, kembali kepada HPTH. Nah, itulah tadi informasi terkait P5RA dengan tema kearifan lokal. Saya Habibah Tahir dan tim jurnalistik melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.